Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pemateri, Pak Aliwira, teman-teman CKS yang dirahmati Allah, Ibu Bona selaku pembimbing panitia kami. Hari ini saya akan mempresentasikan gelar karya saya terkait dengan pelaksanaan RPK, PK, dan KM dalam Diklat CKS tahun 2021 pada kegiatan OJT 2. Saya adalah calon kepala sekolah IPA Nur Alidrus SPD dari SMK Alwatan Ambon. Kegiatan saya pada OJT 2 ini terlaksana di dua sekolah, yaitu sekolah asal saya SMK Alwatan Ambon dan sekolah magang 2 SMK Negeri 3 Ambon. Ini adalah profil sekolah kedua sekolah tersebut. Pada gambar yang saya tampilkan ini terlihat bahwa sekolah asal saya bagian depan itu adalah lab dan ruang teori kesehatan, lab komputer, kemudian lapangan upacara dan lapangan basket, kemudian ada beberapa ruang teori, dan yang ruang kuning ini adalah ruang teori grafika dan lab desain grafik dan unit usahanya. Unit usahanya itu namanya SMK Alwatan Printing. Dan salah satu ruang karya desain grafika. Kemudian gambar yang satunya lagi sebelahnya itu adalah SMK Negeri 3 Ambon, yang mana kita lihat bahwa SMK Negeri 3 Ambon ini berada di lokasi Waiheru, Kecamatan Baguala. Tadi SMK Alwatan Ambon berada di Kecamatan Sirimau, di Gunung Malintang, Pegunungan Malintang, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Ya, kita lihat bahwa SMK Alwatan Ambon berdiri sejak tahun 2004. Berdiri karena kebutuhan masyarakat di sekitar Kecamatan Sirimau untuk siswa-siswinya sekolah di SMK yang saat itu konflik Maluku, sehingga membutuhkan sebuah sekolah SMK untuk anak-anak lulusan SMP di sekitar Kecamatan Sirimau, lebih khususnya di Kebun Cengkeh. Sejak awal berdiri, SMK Alwatan Ambon mendiami lokasi bersama dengan SMP Alwatan Ambon. Saat itu memiliki dua program keahlian, yaitu program desain grafika dan nautika kapal penangkap ikan. Kemudian 2013 SMK Alwatan Ambon pindah ke lokasi baru, tetapi lokasi lama masih tetap digunakan untuk lab tadi seperti gambaran di foto tadi. Dan 2013 itu menambah dua program keahlian lagi, yaitu asisten keperawatan dan farmasi klinis. Sehingga sampai sekarang SMK Alwatan Ambon memiliki 4 kompetensi keahlian, 3 program keahlian, dan siswa sebanyak 224 orang. Mendiami lokasi kedua, lokasi tanah seluas 3.500 meter persegi, dengan gedung yang belum memadai, di mana baru ada 7 ruang teori di lokasi yang baru, sementara kebutuhan harus ada 12 ruang teori karena rombelnya sebanyak 12 rombel. Tetapi hal ini tidak menyurutkan kami dari SMK Alwatan untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu, karena terukur dari rapot mutu kami, di mana
di rapot mutu itu alhamdulillah banyak yang sudah kita capai. Kemudian lulusan SMK Alwatan Ambon terserap di lapangan kerja di dunia industri, dan lulusan desain grafik rata-rata itu semuanya tersalurkan di percetakan yang ada di Provinsi Maluku, lebih khususnya lagi di Kota Ambon. Dan jurusan NKPI, program NKPI 50% terserap juga di kapal-kapal penangkap ikan, dan ada kurang lebih sekitar 30 siswa yang naik ke kapal luar negeri gitu. Mereka rata-rata berada di perairan luar negeri sekarang ini gitu. Kalau jurusan farmasi, kompetensi keahlian farmasi juga terserap di di tempat-tempat praktek yang sebelumnya mereka praktek di apotek-apotek yang ada di Kota Ambon. Sedangkan yang asisten keperawatan rata-rata melanjutkan pendidikan. Alhamdulillah SMK Alwatan Ambon melaksanakan kurikulum dengan memperhatikan kurikulum BMW, di mana siswa dikategorikan atau dipilah-pilah menjadi tiga hal yang paling penting, yaitu bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha gitu. Kemudian kita lihat pada SMK Negeri 3 Ambon. SMK Negeri 3 Ambon dikenal pertama kali berdiri pada tanggal 1 Januari tahun 1965, yang saat itu kita kenal dengan nama ST. Kemudian ganti berubah menjadi STM Negeri 1 Ambon, yang mana berlokasi di Jalan Dr. Kayado Kudamati Ambon. Kemudian STM Negeri 31 Ambon berpindah tempat ke Desa Waiheru di Jalan Laksdia Watimena, dan berganti nama lagi menjadi SMK Negeri 3 Waiheru. Selanjutnya SMK Negeri 3 Ambon dengan regulasi yang ada berganti nama lagi menjadi SMK Negeri 3 Ambon, dan sampai sekarang ini namanya adalah SMK Negeri 3 Ambon. Kita kenal SMK Negeri 3 Ambon adalah salah satu SMK vokasi yang cukup terkenal di Kota Ambon, di mana dari tahun 2010 SMK Negeri 3 Ambon melaksanakan sekolah Invest IDB, dan SMK Negeri 3 Ambon memiliki 6 program keahlian yang terdiri dari bidang keahliannya 2 bidang keahlian. Ada bidang keahlian teknik dan rekayasa, dan bidang keahlian perikanan atau kemaritiman, bukan perikanan tapi kemaritiman. SMK Negeri 3 Ambon memiliki jumlah siswa yang cukup besar, yaitu 1.400-an lebih, dengan jumlah rombel yang tiap di jenjang itu ada sekitar 13 rombel ya, 13 rombel. Sekarang dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang cukup berpengalaman, Bapak Slamet Riyadi, SPD. Ya, dengan kepemimpinan beliau membuat perubahan-perubahan yang cukup besar di SMK Negeri 3 Ambon, di mana pada kondisi pandemi ini SMK Negeri 3 Ambon adalah salah satu sekolah yang melaksanakan sistem 2 shift, yaitu luring dan daring, dan itu sejak awal mereka sudah melaksanakan pendidikan atau melaksanakan luring bagi shift pertama dan daring bagi shift kedua ya.
Dan saya melihat pada saat saya melaksanakan magang selama 1 bulan di SMK Negeri 3 Ambon, kemajuan yang ada di SMK Negeri 3 Ambon cukup pesat sekali. Mereka melaksanakan lean image dengan LP2KS Malang ya, dan beberapa perusahaan-perusahaan penting yang ada di Indonesia gitu, rata-rata dari luar Maluku. Kemudian kegiatan RPK saya berdasarkan rapot mutu dan hasil diskusi saya bersama Bapak Kepala Sekolah, kemudian dengan Waka Kurikulum serta Kaprodi, serta dari hasil observasi di lapangan yang saya lihat, maka ada realita sebagian besar guru melaksanakan pembelajaran masih menggunakan sistem konvensional. Salah satu masalah inilah yang membuat saya mengambil kesimpulan bahwa masih lemahnya kemampuan guru untuk memanfaatkan media IT dalam rangka peningkatan metode pembelajaran daring dan luring gitu. Dan saya menyimpulkan untuk masalah ini solusinya adalah saya melaksanakan kegiatan IHT, in-house training, bagi guru-guru SMK Alwatan Ambon dengan judul Peningkatan Kemampuan Guru untuk Membuat Media Pembelajaran Inovatif dengan menggunakan aplikasi Camtasia dalam pembelajaran daring dan luring. Kemudian tujuan dan indikator. Tujuan dan indikator dari RPK saya yang pertama adalah tujuan. Tujuan yang pertama untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan, di mana kemampuan kepemimpinan ini adalah kemampuan kepribadian, sosial, manajerial, dan kewirausahaan, serta bagaimana kemampuan yang paling penting bagi seorang kepala sekolah adalah bagaimana melakukan supervisi bagi guru-gurunya, dan ini kemampuan yang harus kita miliki dari seorang calon kepala sekolah gitu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan atau kompetensi pedagogik guru dalam pembuatan media pembelajaran inovatif dengan menggunakan aplikasi Camtasia dalam pembelajaran daring dan luring. Yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran. Dan yang keempat yaitu guru mampu memberikan pengalaman belajar yang menarik, aktif, inovatif, dan menyenangkan kepada peserta didik dalam rangka pencapaian student well-being dari hasil video yang dibuat. Dari tujuan ini, maka indikator-indikator yang harus dicapai dalam kegiatan ini, yang pertama, terjadinya peningkatan skill kepemimpinan dari seorang CKS, baik itu kepribadian, sosial, manajerial, kewirausahaan. Kemudian terjadi peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam pembuatan media pembelajaran inovatif dengan menggunakan aplikasi Camtasia. Yang ketiga, indikator ketiga yang harus dicapai adalah adanya peningkatan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, terjadi peningkatan pengalaman guru dalam pemberian pengalaman belajar yang menarik, aktif, inovatif, dan menyenangkan kepada peserta didik dalam rangka pencapaian student well-being dari hasil video yang dibuat oleh guru tersebut. Selanjutnya ini adalah langkah-langkah kegiatan siklus 1. Saya melakukan pada kegiatan RPK saya melakukan siklus kegiatan sebanyak dua siklus.
Pada siklus pertama dimulai dengan persiapan. Ya, mulai yang pertama yaitu saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian pembentukan panitia dan sosialisasi RPK kepada seluruh warga sekolah, baik guru maupun siswa. Kemudian berkoordinasi dengan pemateri sebagai penentuan materi yang paling pas atau judul yang paling pas. Saya harus melakukan koordinasi dengan pemateri. Dan pemateri mengusulkan, menyetujui apa yang saya usulkan. Kemudian yang berikutnya rapat dengan panitia. Selanjutnya adalah pembuatan buku panduan kegiatan in-house training. Dan ada kegiatan selanjutnya adalah rapat panitia, bukan rapat panitia tapi persiapan administrasi yang tergambar di foto ini. Dan selanjutnya persiapan gedung, yang mana gedung yang kita gunakan adalah lab komputer. Dan berikutnya adalah pemberian undangan kepada pemateri, peserta, dan kepada Bapak pengawas pembina. Ya. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini sudah terlihat administrasi yang sudah kita siapkan, kemudian registrasi peserta dimulai dengan protokol kesehatan yang kita lakukan, kemudian absensi. Selanjutnya adalah laporan pembukaan. Pembukaan itu dibuka oleh MC, kemudian ada laporan ketua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian laporan ketua panitia, kemudian dibuka oleh pengawas pembina. Dan selanjutnya adalah pemberian materi. Terdiri dari materi 1 oleh saya sendiri selaku CKS, kemudian materi 2, 3, kemudian dan praktek pada hari kedua disampaikan oleh pemateri utama yaitu Bapak Samsul Yadi. Sampai akhirnya adalah pelaksanaan MONEF, pengisian instrumen kegiatan. Ya, ini pelaksanaan kegiatan RPK siklus 1 terlihat pada kenapa ulang-ulang? Abi. Ya, pelaksanaan kegiatan RPK siklus 1 tergambar di skema yang saya buat ini. Bisa dilihat ya, dari mulai registrasi, pembuatan pembukaan, penyampaian materi 1, penyampaian materi 2, kemudian praktek anekdot, materi 3 di hari kedua, kemudian praktek pembuatan video, kemudian kerja mandiri, selanjutnya adalah editing video dan upload video ke laman YouTube sekolah. Kemudian pengisian instrumen MONEF, dan yang ke-11 adalah penutupan. Ini hasil yang dikerjakan oleh peserta. Terlihat di laman YouTube sekolah, semuanya tergambar di sini gitu. Ya, hasil kerja video pembelajaran inovatif yang dibuat oleh para guru atau para peserta. Selanjutnya adalah hasil evaluasi kegiatan RPK pada siklus 1. Terlihat di bagan yang saya buat ini ya,
nilai rata-rata keterlaksanaan program kegiatan dan kinerja guru pada siklus 1, ya tergambar ya bahwa pencapaian monitoring pelaksanaan kegiatan RPK ya pada program kegiatan ini terlaksana 93,75%. Kemudian peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK pada siklus 1 ini mencapai 96,88%. Kemudian kegiatan peningkatan pedagogi guru mencapai 95,83%. Kemudian keterlaksanaan RPK terhadap pencapaian peningkatan kualitas pembelajaran bagi peserta didik mencapai 91,67% dan studi wellbeing-nya 94,27%. Ini lihat pada grafik ya, tergambar pada grafik keterlaksanaan program RPK pada siklus 1 ya. Ini refleksi kegiatannya dari kegiatan siklus 1 ini. Di refleksinya masih kita dapati 3 orang guru yang masih kurang dalam pembuatan video pembelajaran ini. Maka kita memandang perlu, dari hasil refleksi ini kita memandang perlu untuk kita melanjutkan pada siklus kedua, sehingga pencapaian siklus kedua ini bisa maksimal, sehingga semua peserta yang mengikuti kegiatan ini bisa melaksanakan atau membuat video pembelajaran secara baik dan bisa digunakan nanti kepada para siswa-siswa SMK Alwatan Ambon. Ini terlihat ya, langkah-langkahnya sama seperti siklus 1, tetapi yang membedakan di sini kita tidak menggunakan pemateri dari luar, tetapi kita menggunakan pemateri teman sebaya, tutor sebaya gitu ya. Melaksanakan pembimbingan tutor sebaya kepada peserta, melakukan praktek langsung, kemudian dilakukan refleksi. Dari hasil refleksi yang kita lakukan terlihat pada rata-rata pencapaian siklus 2 ini, dan kita membuat perbandingan dengan siklus 1 ya. Pada siklus 1 dan siklus 2 terlihat di sini di bagannya ini. Pada siklus 1 pelaksanaan program kegiatan IHT atau RPK ini siklus 1 93,75, pada siklus 2 100%. Sampai dengan jadi rata-rata dari 5 instrumen yang dilakukan sebagai monef ini rata-rata mengalami peningkatan. Dan ini perbandingan antara dua siklus 1 dan siklus 2 terlihat pada grafik yang saya buat. Ya, ada perbandingan yang cukup signifikan gitu ya. Jadi refleksi kegiatan RPK pada siklus 2, 3 orang guru yang mendapatkan pembimbingan tutor sebaya dapat menyelesaikan pembuatan video sampai pada akhir. Kemudian peserta perlu melakukan pengembangan diri lagi untuk membuat video-video yang lebih bagus. Dan yang ketiga, penggunaan media pembelajaran memberikan pengaruh yang positif terhadap daya serap dan keaktifan peserta didik terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Ya, ini kita lanjut pada pelaksanaan kegiatan kajian manajerial. Saya melakukan kegiatan manajerial di 2 sekolah, yaitu SMK Alwatan Ambon sebagai sekolah asal atau sekolah magang 1 dan SMK Negeri 3 Ambon sebagai sekolah magang 2. Pertama yaitu saya melakukan persiapan, yaitu saya berkoordinasi dan mensosialisasikan program kajian manajerial kepada pimpinan sekolah, baik itu Bapak Kepala Sekolah, Wakasek, dan staf-staf untuk membahas kajian manajerial yang saya lakukan. Kemudian saya menyiapkan panduan wawancara. Kemudian yang ketiga mendapatkan rapot mutu sekolah. Pelaksanaannya, setelah melakukan wawancara, setelah
menyiapkan bahan wawancara, maka saya melakukan wawancara dengan pimpinan sekolah, membahas kajian manajerial bersama Kaprodi, bersama Dewan Guru, dan yang paling penting juga bersama Wakakurikulum. Yang kedua, mengkaji dan melakukan telaah dokumen bersama pimpinan Kaprodi dan beberapa guru, kemudian mengisi instrumen kajian manajerial secara bersama. Dari apa yang kita kaji, yang kita telaah dan kita kaji dari kajian manajerial sekolah asal, maka saya memberikan beberapa rekomendasi penting di sini bersama. Ini sudah dengan persetujuan dari pimpinan. Yang pertama yaitu sekolah mengadakan workshop. Harus mengadakan workshop atau in-house training, penyusunan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan sekolah. Yang kedua, menjalin kerjasama antar sekolah dengan IDUKA untuk turut bersama dalam menyiapkan siswa yang berkompeten melalui program guru tamu industri. Yang ketiga, melakukan kegiatan workshop atau diberikan kesempatan untuk kursus peningkatan kompetensi tenaga administrasi sekolah. Dan yang keempat, mengembangkan laboratorium atau bengkel farmasi dan bengkel NKPI yang lengkap sesuai dengan standar. Yang kelima, membuka apotek SMK Alwatan Farmasi sebagai unit usaha dan sebagai tempat melaksanakan pembelajaran TEFA. Kenapa? Karena SMK Alwatan Ambon berada pada lab kesehatan, berada pada posisi tepat di jalan raya, depan jalan raya, dan di banyak perumahan penduduk di sekitarnya yang mana mereka membutuhkan pengobatan langsung. Maka di situ kita ingin membangun sebuah usaha di bidang farmasi gitu. Kemudian yang keenam, bersama yayasan mengusahakan pengadaan komputer baru di lab komputer, karena banyak komputer-komputer yang ada di lab komputer sudah aus, sudah banyak yang rusak. Yang berikutnya, saya melaksanakan kegiatan kajian manajerial di Sekolah Magang 2 SMK Negeri 3 Ambon. Pertama yang saya lakukan adalah melakukan persiapan dengan melapor diri, berkoordinasi dan mensosialisasikan dengan kepala sekolah, Wakasek, serta KTU untuk mendapatkan dokumen. Yang kedua, mempelajari kondisi sekolah dengan mengkaji rapot mutu dan yang kita dapatkan. Kemudian menyiapkan panduan wawancara, dan yang keempat menyiapkan matriks kajian manajerial. Selanjutnya adalah saya melakukan wawancara dan telaah dokumen dengan kepala sekolah. Selanjutnya membahas kajian manajerial bersama dengan Wakasek kurikulum secara terpisah pada bagian-bagian lain seperti standar proses, standar penilaian, standar isi. Itu saya membutuhkan masukan dari Wakasek kurikulum. Yang kedua yaitu mengkaji dan melakukan telaah dokumen bersama kepala sekolah dan Wakasek, dan yang berikutnya yaitu mengisi instrumen kajian manajerial secara bersama-sama. Dari telaah kajian manajerial yang kami lakukan dan dari studi dokumen ini, maka di sini ada beberapa rekomendasi penting yang kami berikan yang bersama-sama dengan Bapak Kepala Sekolah dan Wakasek, di mana yang pertama, sekolah dalam melakukan raker harus membangun kerjasama dan bermitra dengan IDUKA sebagai upaya penyelarasan kurikulum dalam meningkatkan keterserapan lulusan di dunia kerja. Dan ini sudah mulai dilakukan oleh SMK Negeri 3 Ambon. Kemudian yang kedua, menerapkan kegiatan wajib literasi sekolah di awal pembelajaran 10 menit membaca sebelum pembelajaran dimulai melalui Google, YouTube, buku bacaan yang disiapkan sekolah maupun hal-hal yang disenangi oleh siswa. Yang ketiga yaitu sekolah mengadakan workshop atau in-house training, penyusunan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah.
Yang keempat, mengadakan in-house training pembuatan administrasi bagi Tendik. Karena di SMK Negeri 3 Ambon banyak tenaga pendidik, tenaga administrasi yang bukan lulusan administrasi. Yang kelima, sekolah berusaha menambah biaya operasional non-personil melalui kegiatan unit produksi dan jasa sekolah agar semua siswa yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan sekolah dari dana non-rutin. Yang keenam, pelaporan pengelolaan dana sebaiknya dibuat dalam e-budget agar dapat diakses oleh semua orang tua. Ya. Kemudian kegiatan yang ketiga yang saya lakukan adalah kegiatan peningkatan kompetensi PK, di mana pada peningkatan kompetensi ini AKPK saya yang lemah ada pada aspek kewirausahaan. Maka di sini yang pertama yang saya lakukan adalah persiapan berkoordinasi dengan pimpinan sekolah SMK Negeri 3 Ambon sebagai sekolah magang 2, tempat saya melakukan kajian peningkatan kompetensi saya. Kemudian menyusun instrumen wawancara, meminta kesediaan kepala sekolah untuk diwawancarai. Pelaksanaan PK selanjutnya adalah saya melakukan wawancara dengan kepala sekolah selaku pimpinan sekolah untuk mempelajari penerapan aspek kewirausahaan di sekolah magang 2. Yang berikutnya melakukan wawancara dengan kepala unit produksi dan guru kewirausahaan di sekolah magang 2. Yang ketiga, mempelajari dan melakukan diskusi dengan beberapa guru kewirausahaan, dan yang terakhir yaitu mendapatkan hasil pengembangan kewirausahaan di sekolah magang 2. Ini terlihat gambar diskusi saya yang sedang berlangsung dengan pimpinan dan kepala unit produksi. Dari hasil PK, peningkatan kompetensi yang saya dapatkan dari wawancara yang saya lakukan dengan kepala sekolah, kepala unit produksi, dan beberapa guru kewirausahaan ini, maka aspek kewirausahaan yang dikembangkan di sekolah magang 2 ini saya mendapatkan hasil sebagai berikut, di mana sebagai seorang yang harus peningkatan kewirausahaan pada diri kita, yaitu kita harus pandai membaca peluang pasar. Yang kedua, menyesuaikan bidang usaha dengan peluang pasar yang kita baca tadi. Kemudian pembuatan perencanaan yang matang. Yang keempat, mengaktifkan kesadaran warga sekolah terhadap aspek kewirausahaan. Dan yang berikutnya yaitu peningkatan SDM. Yang berikutnya lagi penyiapan modal. Jadi semuanya itu bermuara juga pada modal usaha gitu. Kemudian aspek manajerial dari usaha yang nanti kewirausahaan ini harus kita siapkan dengan baik agar tidak terjadi kolaps dalam usaha kewirausahaan kita di sekolah atau unit-unit produksi yang kita kembangkan di sekolah. Yang berikutnya yaitu penguatan aspek kewirausahaan dituangkan oleh seluruh guru. Yang paling penting di sini adalah saya mendapatkan hal yang penting, yaitu penguatan aspek kewirausahaan di SMK Negeri 3 Ambon itu adalah semua aspek kewirausahaan ini dituangkan oleh guru dalam silabus dan RPP masing-masing guru, dan pembelajaran harus selalu penguatan aspek kewirausahaan kepada para siswa dan bagaimana membangkitkan kemauan siswa agar lulus dari SMK mereka harus bisa berwirausaha. Jadi kurikulum terhadap nilai kewirausahaan ini tergambar dalam kurikulum BMW. Apa itu kurikulum BMW? Kurikulum BMW adalah kurikulum yang mengajarkan bahwa bagaimana bekerja selesai itu siswa dikategorikan sebagai siswa yang bekerja nanti, kemudian mereka melanjutkan, dan siswa yang
selesai nanti dia berwirausaha. Jadi kita memilah-milahkan siswa itu ada tiga ya dalam kurikulum yang diterapkan di sana, yaitu mereka yang bekerja, siap bekerja, kemudian melanjutkan dan berwirausaha. Dan alhamdulillah ini sudah kita terapkan di sekolah kita dalam pembuatan kurikulum operasional sekolah SMK Alwatan Ambon. Ya. Kesimpulan dari kegiatan OJT 2 yang saya lakukan di sekolah magang 1 dan sekolah magang 2. 1, yaitu pelaksanaan kepemimpinan RPK dapat meningkatkan kemampuan calon kepala sekolah dalam kompetensi kepribadian sosial, manajerial, dan kewirausahaan. Kemudian yang kedua, kegiatan pengkajian aspek manajerial dapat meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah dalam menyusun, menganalisis, dan melaksanakan 9 aspek manajerial di sekolah magang 1 dan sekolah magang 2, sehingga dapat kita mengetahui faktor terkuat atau faktor kekuatan dan kelemahan dari sekolah kita masing-masing. Yang ketiga, yaitu pengembangan kompetensi guru dalam menggunakan media pembelajaran inovatif berbasis IT yang dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam kegiatan IHT dapat meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah sebagai guru, calon kepala sekolah, kemudian guru dalam membuat media pembelajaran yang inovatif, kreatif untuk digunakan dalam pembelajaran daring dan luring. Yang keempat adalah kegiatan pemahaman langkah-langkah strategis. Saya mendapatkan pemahaman terhadap langkah-langkah strategis dalam pengembangan aspek kewirausahaan sebagai seorang guru, sebagai seorang calon kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan dalam melihat peluang-peluang berwirausaha, kemudian dalam pengembangan sekolah ke depan, dan pembelajaran yang berbasis kurikulum BMW atau bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Ya, selanjutnya adalah kegiatan gelar karya calon kepala sekolah. Saya sendiri yaitu pelaksanaan kegiatan RPK, KM, dan PK dalam kegiatan OJT 2. Ini hasil laporan RTL saya selama kegiatan OJT 2. Ya, lihat ya, ini dia. Kemudian hasil unjuk kerja berupa video pembelajaran ini ada di laman YouTube. Ya. Laman YouTube saya. Ini 4 buah hasil OJT 2, yaitu laporan RTL yang tergambar seluruh kegiatan saya selama 2 bulan itu, kemudian hasil KM pada 2 sekolah, kemudian hasil PK, dan buku panduan RPK yang ini penting buat kita ketahui. Ini pada buku RPK, buku panduan RPK, di sini ada SK, ada jadwal, ada ID card, dan absen. Kemudian ini hasil kajian manajerial dan kegiatan PK saya di Sekolah Magang 2 SMK Negeri 3 Ambon. Ya, ini hasil-hasil kerja peserta dalam pembuatan media pembelajaran berupa video dan dengan aplikasi Camtasia. Kemudian saya mendapatkan penilaian dari Kepala Sekolah Magang 1 Bapak Nizam Idari Tukan dan Sekolah Magang 2 Bapak Slamet Riyadi. Ya, sekian dan terima kasih dan kilai ale. Ini panitia dan sebagian peserta setelah kegiatan in-house training. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amatu.